Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wisnu Aditya Suban, saya dari kelompok 6 kosmografi yang beranggotakan saya sendiri Wisnu Aditya Suban, teman saya Siti Purwaningsi, ada Waul dan Nurul Hafifah, saya Setia Afnisansi, Naibaho, dan juga ada Irfan Maulana. Oke teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang gerhana bulan, gerhana matahari, gerhana bintang, dan pasang surut air laut. Selamat menyaksikan. Pasang naik dan turun. Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu air permukaan laut yang naik yang disebabkan pasang surut air permukaan laut turun disebut sebagai surut. Mengapa permukaan air laut sering mengalami turun naiknya atau memunculkan gelombang secara berkala? Keadaan tersebut salah satu disebabkan oleh adanya pasang surut air laut. Perubahan terbentuknya permukaan air laut disebabkan oleh gravitasi bulan. Air merupakan zat cair yang mudah berubah jika dikenal gayanya akibat gaya gravitasi bumi. Gelombang air laut maka bisa menyebabkan gelombang air laut naik atau turunnya. Lalu bagaimana terjadinya proses pasang surut air laut? Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu air permukaan laut naik atau pasang, yaitu air permukaan laut naik dan air permukaan turun secara berkala. Mengalami berapa? Dua kali pasang, beberapa kali surut. Sedangkan saat bulan purnama, posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada suatu garis dan obsesi sehingga gaya gravitasi bulan akan menabrak bumi jika pasang surut air laut. Selanjutnya, pasang surut air laut dikondisikan sebagai pasang pribadi. Kondisi ini disebut juga naik dan turunnya laut yang rendah. Pasang surut atau istilah osean tidak merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi tersebut oleh ada gayanya gravitasi bumi, benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari, terhadap air laut akan menimbulkan gelombang laut. Gravitasi bumi memiliki pengaruh utama karena adanya gaya lebih besar daripada gravitasi matahari. Selain itu, jarak bulan lebih dekat dengan bumi pada suatu bulan purnama. Jarak air laut dan pusat bulan sangat dekat daripada pusat bumi ke pusat bulan sehingga menyebabkan air laut naik. Pasang naik terjadi karena gaya gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi bulan dalam menarik air laut. Lalu, kenapa pada bumi tidak sedang terjadi bulan baru atau bulan purnama? Dikondisikan permukaan air laut yang surut dikenal dengan namanya pasang pribadi. Bahan bumi lain mengalami pasang naik pada saat sebagai lainnya akan mengalami surut. Kemudian terjadi banyaknya hal tersebut di tengah antara bagian yang mengalami bulan baru atau bulan purnama. Tipe pasang surut air laut. Pengertian pasang surut tiap hari tanggal yaitu pasang surut yang terjadi apabila dalam sehari 24 jam hanya terjadi satu kali pasang. Pada ganda adalah kondisi apabila terjadi dua kali pasang surut air laut dalam 24 jam atau sehari. Tipe ini sering terjadi, sedangkan pasang surut tipe campurannya adalah pasang surut ada dua cenderung dalam setiap hari. Tipe hari tunggal, maka dalam 24 jam terjadi dua kali pasang surut air laut.
periode pasang surut air laut, rata-rata ini banyak yang terjadi di perairan Indonesia bagian timur. Cara menentukan pasang surut air laut. Untuk mendapatkan merupakan atau kondisi air laut pasang ini, maka dibutuhkan data amplitudo dan benda fase setiap komponen pembangkit bagi benda fase pada komponen harmonik permukaan air laut. Data pasang surut tersebut bisa diperoleh dengan sebagai cara salah satu, yaitu dengan mengamati pasang surut air laut di tiap pantai dan merupakan sebagai teknik akusi dan pasang surut. Parameter pengamatan yaitu 9 komponen harmonik meliputi komponen tunggal dan campuran. Manfaat pasang surut air laut. Pasang surut air laut ini juga bisa diamati sebagai kegiatan transportasi air seperti perahu kecil, dan kapal besar, dan saat itu air laut naik, transportasi bisa berangkat dan berlabuh di pelabuhan. Sedangkan saat air laut surut, transportasi air tersebut bisa bersandar atau berhenti sejenak. Manfaat yang terakhir adalah digunakan untuk wisata air. Keadaan air laut naik dan turunnya dapat menjelaskan paparan tinggi ombak air laut, yaitu hobi semakin tinggi ombak air laut, maka semakin enderan saat selancur di atas permukaan air laut. Tentang pasang surut air laut. Di atas menunjukkan bahwa kehidupan bagi manusia sehari-hari telah mempelajari pembahasan di atas. Semoga Anda bisa antara pasang dan surut air laut bisa bermanfaat bagi kita. Oke, pembahasan submateri selanjutnya mengenai gerhana bulan. Di sini kita akan mengenal pengertian gerhana bulan, kemudian proses terjadinya gerhana bulan, dan jenis-jenis gerhana bulan, serta cara melihat proses terjadinya gerhana bulan. Next, oke, kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan yang tertutup oleh dayangan bumi. Hal demikian terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Pada masyarakat tradisional Jawa, mitosnya dan legendanya ketika terjadi gerhana bulan, maka mereka akan menamai hal itu sebagai peristiwa bulan dimakan buta. Buta sendiri merupakan suatu julukan atau sebutan yang diberikan masyarakat untuk menyebut suatu raksasa siluman yang bentuknya sangat besar dan memakan apa saja yang ada di bumi. Buta ini dikaitkan dengan alam gaib. Alasan mengapa peristiwa ini dinamakan sebagai bulan dimakan buta tidak lain dan tidak bukan karena perlahan-lahan bulan menghilang. Sebelum menghilang, bulan akan nampak cekung seperti digigit, seperti saat kita memakan biskuit yang berbentuk bulat, sebelum akhirnya menyabit dan akhirnya menghilang. Itulah yang membuat masyarakat Jawa menamai sebagai mitos bulan dimakan buta. Dan pada saat terjadinya gerhana bulan tersebut, yang mana masyarakat Jawa percaya bulan tersebut benar-benar hilang dimakan buta, maka banyak warga yang membunyikan kentongan atau alat komunikasi tradisional yang cara membunyikannya dengan cara dipukul agar si buta memuntahkan kembali bulan tersebut, sehingga masyarakat tetap akan disinari pada waktu malam hari juga. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan kemodernisasian, lambat laun tradisi tersebut tidak ditemukan lagi atau sangat jarang dijumpai lagi pada masyarakat Jawa saat ini. Kedua, proses terjadinya gerhana bulan.
Gerhana bulan muncul apabila bulan sedang berposisi dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat, maka tidak setiap oposisi bulan dengan matahari akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan memunculkan dua buah titik potong yang disebut dengan node, yaitu titik yang dimana bulan memotong bidang ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut. Bulan membutuhkan waktu 29,53 hari untuk bergerak dari satu titik oposisi ke titik oposisi lainnya. Maka seharusnya bila terjadi gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari, karena kedua node tersebut terletak pada garis yang menghubungkan antara matahari dan bulan. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan tersebut akan menampakkan warna gelap, bias juga berwarna merah, tembaga, jingga maupun coklat. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari. Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi sendiri. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat tadi akan tertutup semakin lama semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyambit. Setelah mulai menjadi menyambit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat melihat bulan dan bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan tersebut sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin kelihatan dan menjadi setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak lagi seperti semula. Itulah beberapa proses terjadinya gerhana bulan dari awal hingga akhir. Next, pembahasan selanjutnya. Yang kedua, jenis-jenis gerhana bulan. Gerhana bulan yang terjadi di bumi ini ternyata dibedakan menjadi beberapa jenis dan hanya tidak satu jenis saja. Secara umum, gerhana bulan ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Penjelasan mengenai masing-masing jenis gerhana ini adalah sebagai berikut. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua sebagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Gerhana bulan total ini dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan total plus. Gerhana bulan total adalah gerhana yang terjadi pada saat bulan berada tepat pada daerah Nusa Tenggara Timur, dan pada saat yang demikian warna bulan menjadi merah, namun merah tersebut tidaklah rata. Gerhana bulan total plus adalah gerhana yang terjadi pada saat bulan melalui titik pusat daerah umbra, dan pada saat ini warna bulan menjadi merah merata. Pada saat seperti ini bulan akan tampak menakjubkan sekaligus mengerikan jika dipandang dari bumi. Saat terjadi gerhana bulan total ini, maka bulan akan terlihat berwarna kemerahan. Hal ini berhubungan dengan lapisan atmosfer bumi. Di suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu, gerhana bulan total akan terlihat lebih merah daripada di daerah lain. Hal ini menandakan bahwa jika bulan berwarna lebih merah, maka suatu tempat tersebut memiliki tingkat polusi yang semakin kuat. Gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan sebagian ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lainnya berada di daerah atau area penumbra, sehingga masih ada sebagian dari sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan dan dapat dilihat manusia dari bumi.
Inilah yang disebut sebagai gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan penumbra. Jenis gerhana bulan yang selanjutnya adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra berarti seluruh sebagian bulan berada di bagian penumbra. Dengan demikian, bulan masih dapat terlihat oleh manusia yang berada di bumi, meskipun secara samar-samar dan dengan warna yang suram. Itulah beberapa jenis dari gerhana bulan. Bila kita menyimak pengertian dari masing-masing gerhana bulan, maka kita akan menemukan beberapa istilah yang khas. Istilah tersebut antara lain umbra dan juga penumbra. Yang dimaksud dengan umbra sendiri adalah daerah di antara bumi dan juga bulan yang tidak terkena cahaya matahari atau yang gelap. Sedangkan penumbra merupakan daerah di antara bumi dan juga bulan namun yang terkena sinar matahari atau daerah di antara bumi dan matahari yang masih tersinar oleh sinar matahari. Oke, penjelasan terakhir yaitu mengenai cara melihat terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan dapat dinikmati dengan mata telanjang sehingga aman untuk dilihat secara langsung dan tidak berbahaya. Beda ya antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Itu jika dilihat dari cara melihat sangatlah berbeda. Karena gerhana bulan ini kita dapat menikmati dan dapat melihat secara langsung dengan mata telanjang. Sedangkan gerhana matahari kita tidak bisa dan tidak boleh melihatnya secara langsung dengan mata telanjang karena hal ini akan merusak kornea mata kita. Oke, jadi untuk dapat menikmati gerhana bulan dengan jelas dapat dengan menggunakan alat seperti teleskop atau teropong. Ketika gerhana bulan sedang berlangsung, khususnya untuk kepercayaan umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana. Demikian pembahasan mengenai gerhana bulan. Semoga bermanfaat. Oke, kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari yang terhalang oleh bulan. Sehingga untuk beberapa saat lamanya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Bayangan bulan akan mengenai bumi. Jadi, jelas perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Jika gerhana bulan posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sedangkan pada perbedaannya adalah posisi antara bumi dan bulan. Perlu kalian ketahui bahwa gerhana matahari ini ada beberapa jenis. Nah, apa saja jenisnya? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, jenis matahari ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada gerhana matahari total. Kemudian yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutup seluruh teman. Kemudian jenis gerhana matahari yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Di mana gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit. Jenis gerhana matahari yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Di mana matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk cincin, sehingga disebut
dengan gerhana matahari cincin. Jadi tampaknya seperti ini teman-teman. Nah, itulah jenis-jenis dari gerhana matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hal penting mengenai gerhana matahari. Berikut ini merupakan hal-hal penting dari gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Kemudian yang kedua adalah bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah sebelah kanan barat, teman-teman. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang lebih 7 menit. Dan yang keempat, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi dan terjadi di siang hari. Nah, itulah hal penting mengenai gerhana matahari. Kemudian selanjutnya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aditya Suban. Saya dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, saya kali ini akan menjelaskan tentang gerhana bintang. Nah, sebelumnya teman-teman semua pasti sudah sering mendengar ataupun sudah familiar dengan yang namanya dua gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bintang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerhana matahari? Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya piringan matahari oleh bulan sehingga cahaya matahari akan terhalang sampai ke bumi. Umumnya, posisi matahari, bulan, dan bumi berada di garis yang sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerhana bulan? Nah, gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, tadi merupakan salah satu proses ataupun fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gerhana bintang, teman-teman. Nah, pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2015 merupakan hari di mana bintang Delta Sagittari atau kasus media pada pukul 02.18 waktu Indonesia Barat akan tertutup sesaat sebagai akibat dari melintasnya asteroid Julieta di depan bintang Delta Sagittari. Nah, peristiwa tertutupnya bintang Delta Sagittari oleh asteroid Julieta oleh para astronom disebut sebagai peristiwa okultasi bintang atau yang lebih populer dengan sebutan gerhana bintang. Nah, jadi gerhana bintang ini prosesnya kurang lebih sama dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Peristiwa okultasi dapat terjadi ketika cakram benda langit tertutup oleh cakram benda langit lain yang melintas di depannya. Sebagai contoh, gerhana matahari total dapat disebut sebagai okultasi matahari oleh bulan. Namun sebaliknya, gerhana bulan tidak dapat disebut sebagai okultasi bulan karena cakram bulan sama sekali tidak tertutup oleh benda langit apapun. Peristiwa okultasi dapat terjadi pada planet dan bintang. Nah, tadi pun dapat disimpulkan bahwa okultasi ataupun gerhana itu dapat terjadi oleh benda langit lainnya apapun, tidak hanya matahari dan juga bulan, teman-teman. Oleh bintang juga bisa dapat terjadi. Nah, pada akhir Mei ini terdapat dua okultasi bintang yang dapat diamati oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah terjadinya okultasi bintang tersebut. Dua bintang yang akan mengalami gerhana adalah bintang Regulus yang berada di rasi bintang Leo dan bintang Delta Sagittari atau Kaus Media yang terdapat di rasi bintang Sagittarius. Bintang Regulus telah terokultasi oleh asteroid Dagmar pada 24 Mei 2015 yang lalu dan wilayah yang mampu mengamati kejadian ini hanya daerah Bengkulu dan Sumatera Selatan. Bintang Delta Sagittari akan terokultasi oleh asteroid Julieta pada 27 Mei pagi dini hari pukul 02.18 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, kedua peristiwa okultasi bintang ini akan berlangsung dalam hitungan detik dan untuk mengamatinya lebih detail dibutuhkan binokuler maupun teleskop yang telah dilengkapi dengan video recorder. Nah, jadi untuk mengamati gerhana bintang itu tidak dapat diamati secara langsung, teman-teman. Akan tetapi melalui
alat binokuler ataupun teleskop yang dapat membantu kita untuk lebih detail mengamati gerhana bintang ataupun okultasi bintang tersebut, teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.